Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sarah Septi. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang neuroscience dalam pendidikan anak usia dini. Pengertian neuroscience secara etimologi adalah ilmu neural yang mempelajari sistem saraf, terutama mempelajari neuron atau sel saraf yang pendekatannya multidisipliner. Secara terminologi, neuroscience merupakan bidang ilmu yang mengkhususkan pada studi saintifik terhadap sistem saraf, sehingga neuroscience juga disebut sebagai ilmu yang mempelajari otak dan seluruh fungsi-fungsi saraf belakang. Tujuan utama dari ilmu ini adalah mempelajari dasar-dasar biologis dari setiap perilaku, menjelaskan perilaku manusia dari sudut pandang aktivitas yang terjadi di dalam otaknya. Struktur otak terdiri dari otak kecil, otak besar, dan batang otak. Otak besar mengendalikan memori berpikir, merasa, serta sebagai pusat kontrol otot dan kepribadian. Cerebrum atau otak besar memiliki dua belahan, yaitu otak kiri dan otak kanan. Cerebrum terdiri atas cortex cerebri atau kulit otak, ganglia basalis, dan substansi medularis atau substansi putih. Di dalam cortex cerebris atau kulit otak terdapat 4 lobus, yaitu lobus frontal, lobus parietal, lobus temporal, dan lobus occipital. Batang otak atau brainstem berfungsi sebagai stasiun pemancar yang terhubung dengan otak besar menuju saraf tulang belakang dan mengirim serta menerima pesan antara beragam bagian tubuh dan otak. Brainstem terdiri atas 3 struktur utama, yaitu otak tengah, medula oblongata, dan pons. Otak kecil dibagi menjadi 3, yaitu spinocerebellum, vestibulocerebellum, dan cerebelocerebellum. Selain bagian-bagian struktur utama otak, di dalam otak masih ada beberapa bagian, yaitu cairan cerebrospinal, vertical, flexus, meninges, corpus callosum, kelenjar pituitari, kelenjar pineal, 12 pasang saraf kranial, dan sistem limbik. Dari berbagai struktur otak yang telah dijelaskan, terdapat beberapa macam penyakit yang mengganggu otak manusia, yaitu cerebral palsy, autisme, hydrocephalus, dan poliomyelitis. Bagian utama dalam otak manusia yaitu pendengaran, pertuturan, ingatan dan kesadaran, emosi, pergerakan, sentuhan dan kesakitan, kawasan derita rasa, dan penglihatan. Berat otak hanya 1,36 sampai 1,8 kilo, terdiri dari lebih 100 miliar saraf, berwarna merah jambu keabuan, coklat lembut, 1000 triliun koneksi bisa ditautkan secara bersamaan. Otak kanan dan otak kiri. Otak kiri sadar matematika, penalaran bahasa, menulis, membaca, logika, urutan sistematis, analisis, dan kaku. Sedangkan otak kanan bawah sadar, kreativitas, konseptual, imajinasi, inovasi, intuisi, gagasan, gambar, musik, bermimpi, dan fleksibel. Belahan otak kiri dan belahan otak kanan dihubungkan jutaan dendrit, yaitu short term memory dan long term memory. Selanjutnya yang keempat yaitu memori prosedural. Memori yang berkaitan dengan sebuah prosedur atau pengetahuan tentang cara melakukan sesuatu. Contohnya cara mengirim pesan lewat email, cara menyimpan file di komputer, dan cara menggunakan dasi dan sebagainya. Selanjutnya ada brain-based learning. Brain-based learning menawarkan sebuah konsep untuk menciptakan pembelajaran berorientasi pada upaya pemberdayaan potensi otak siswa. Pembelajaran yang diselaraskan dengan cara otak yang didesain secara alamiah untuk belajar. Tahapan brain-based learning: yang pertama pra-penerapan, kedua persiapan, ketiga inisiasi dan akuisisi,
keempat, elaborasi, kelima, inkubasi, keenam, verifikasi dan pengecekan keyakinan, ketujuh, perayaan dan integrasi. Efek fisiologis dalam pembelajaran. Yang pertama, lakukan latihan peregangan dan pernapasan untuk meningkatkan sirkulasi dan aliran oksigen ke dalam otak. Kedua, libatkan penyemangat setiap 20 menit. Ketiga, pastikan bahwa sebagian aktivitas terencana memiliki komponen yang mengandung gerakan fisik. Keempat, berikan manipulatif. Biarkan siswa memegang, membentuk, dan memanipulasi objek. Kelima, berikan izin siswa untuk bergerak, berdiri, mengubah postur, dan mengatur tingkat energinya sendiri. Keenam, fasilitasi gerakan tangan setiap hari dengan permainan tepuk tangan, menari, teka-teki, dan manipulatif. Ketujuh, melibatkan para siswa dalam aktivitas yang kooperatif dan kerja kelompok. Kedelapan, berikan kegiatan yang menawarkan tingkat tantangan fisik dan mental yang bervariasi dengan banyak umpan balik. Kesembilan, perkenalkan aktivitas lokasi pembelajaran dan berbagai alternatif ide baru. Dan yang ke-10, doronglah munculnya berbagai saran, ide, dan pengalaman yang dikembangkan oleh siswa sendiri. Kontribusi sensori, yaitu memperhatikan hal berikut untuk memaksimalkan pembelajaran. Yang pertama, opsi pengaturan tempat duduk, alat bantu manipulatif, musik, pilih warna, varieveral, aroma, tanaman, jenis pencahayaan, pengatur ruangan, ionisasi, dan objek-objek konkret. Peran emosi dalam pembelajaran yaitu untuk meningkatkan pembelajaran, untuk membantu menentukan apa yang nyata, apa yang kita percaya dan rasakan, untuk membantu membuat keputusan dengan lebih cepat menggunakan penilaian tak sadar, untuk membantu menciptakan kualitas keputusan yang lebih baik dengan mengikut sertakan nilai-nilai yang dianut. Tugas kita sebagai guru adalah menstimulus emosi pembelajaran yang sesuai dan produktif untuk proses pembelajaran. Baiklah, mungkin hanya itu yang dapat saya jelaskan di video ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.